siapa yang suka banget makan durian? Buah khas yang berasal dari Asia ini dijuluki sebagai rajanya buah. Kenapa ya dijuluki raja buah? Buah durian terkenal dengan aromanya yang menyengat dan kulitnya yang dipenuhi duri tajam. Nah, karena bentuknya yang besar dan dipenuhi duri tajam lah, durian disebut sebagai King of Fruits alias raja buah. Sebagai pencinta buah durian, penasaran gak sih gimana cara menghasilkan cuan dari si raja buah ini? Yuklah kita intip juragan durian kita kali ini. Halo bos, selamat datang di Korek Durian. Nama saya Arif Rianto, saya penjual durian. Mau tahu jenis durian apa aja yang saya jual? Mari ikuti saya. Banyak banget ya bos ternyata jenis duriannya. Tapi tahu nggak kalau di Indonesia aja kita punya 90 lebih jenis durian. Misalnya durian bawor, durian petruk, durian cumasi, dan lain-lain. Kebetulan banget juragan kita punya stok si durian bawor asli dari Banyumas nih. Jadi penasaran gimana ceritanya si juragan bisa sampai punya stok durian sebanyak ini ya? Jadi awal-awalnya itu saya berjualan di depan rumah aja, di teras rumah. Saya update di status WA awalnya. Terus ya yang beli baru keluarga, baru teman. Awalnya itu tidak mudah ya, nggak laku semua. Yang penting konsisten, kira kita menemukan pasar. Kalau mau jualan jangan asal jualan ya bos, apalagi soal durian. Juragan kita ini rela jauh-jauh keliling Indonesia sampai ke luar negeri buat dapetin supplier durian terbaik. Wah, keren ya. Kalau untuk jenis durian musangking itu, pada awalnya kita datang ke negara Malaysia. Kita pilih petaninya yang fokus untuk kualitas si buah. Selanjutnya ini adalah jenis durian montong. Durian montong ini aslinya dari Thailand, tapi kita sudah berhasil membudidayakan di daerah Palu, Parigi ya. Harga buah durian termasuk mahal bukan tanpa alasan nih bos. Buah ini termasuk buah musiman yang artinya bisa dinikmati hanya saat musim panennya aja. Walaupun durian ini buah musiman, tapi si juragan berhasil buka sampai 3 cabang dan semuanya dikelola secara mandiri demi menjaga kualitas. Kalau untuk jenis musangking sendiri itu dalam satu hari itu kita bisa 400 sampai 500 kilo. Kalau untuk durian bawor itu kurang lebih 400 sampai 700. Kalau durian montong itu 300 sampai 400 kilo. Waduh, nggak main-main ya bos, sampai ratusan kilo per hari jualannya. Per hari loh bos, sudah pasti cuan. Kalau musangking perharinya habis 500 kilo dengan harga jual per kilonya 410.000, berarti sehari cuannya bisa sampai 250 juta rupiah hanya untuk satu jenis durian loh. Waduh, bukan kaleng-kaleng ya powernya si raja buah. Tapi lagi-lagi nih namanya bisnis gak selalu suka, pasti ada dukanya dong. Ini ya, kita pernah ditipu oleh supplier. Jadi apa yang kita pesan, apa yang kita dapatkan di sini berbeda dengan apa yang mereka janjikan. Kita pernah menggunakan jasa pengiriman di luar dari tim kita. Customer memesan 5 durian, yang diterima hanya 4. Tidak amanah lah. Ya itu dimakan si driver itu. Bisnis itu selain menjual produk juga jual jasa bos. Walaupun produk yang kita jual pasti dicari orang, tapi tetap ya quality control dan service harus diperhatikan. Pokoknya tanggung jawab terhadap produk yang kita jual itu harga mati deh. Cuman kita garansi
100% ya customer, atau mau ditukar buah atau mau di refund. Jadi kita harus bertanggung jawab. Setiap bisnis pasti punya kendalanya masing-masing, tapi para pebisnis sebagai pemburu cuan nggak boleh mati gaya kehabisan akal. Semakin dijalani dan ditekuni, pasti solusi akan terpikirkan dong. Jadi satu kotak ini isi satu durian yang sudah kita vakum dan kita bekukan. Nah, ini akan jadi solusi nanti di masa paceklik durian karena ini bisa 3 bulan lebih. Ada tangga turun naik, tangganya di rumah Nyonya. Wahai abang penjual yang baik, boleh dong tips jual duriannya? Buah yang kita suguhkan ke customer itu benar-benar yang kualitasnya bagus, terjaga, dan memuaskan. Para bosku, pesanan duriannya siap dimangkatkan. Mangkat bosku. Oke, untuk para bos-bos, hanya dengan 3 juta rupiah Anda langsung bisa berbisnis durian. Dan yang penting, cuan bos. 2021 mobilitas tinggi tapi harus tetap jaga silaturahmi. Tiap kali ada acara nikahan, ulang tahun, lahiran, nggak jarang kesibukan yang bertubi-tubi bikin banyak orang kelabakan mau siapin kado atau hadiah. Nah bos, keresahan macam ini nih yang bisa kita manfaatkan untuk jadi cuan. Bahkan bisa dibilang ini bisnisnya anti rugi. Kenapa anti rugi? Karena kan kita bekerja sesuai dengan orderan atau sistemnya pre-order. Ini dia. Ya, di balik risauan masyarakat sekitar ada peluang cuan yang bisa kita garap, bos. Apa sih kira-kira? Jadi ini dia nih, namanya jasa penyedia dan pengiriman kado. Jadi di sini kita nggak cuma menyediakan kadonya aja nih bos. Di sini kita bisa custom untuk isinya seperti apa, terus boxnya seperti apa gitu kan. Ya tinggal sesuai dengan budget dan permintaan dari kliennya juga gitu. Yang paling penting sih ini bisnisnya tuh anti ribet dan mudah diaplikasikan. Kita perjelas ya bos. Setiap hari kan pasti ada aja orang yang nikahan, lahiran, pindahan rumah, ulang tahun, dan lain-lainnya. Nah, nggak semua rekan dan sahabat punya banyak waktu luang untuk nyiapin kado, ngebungkus, apalagi ngirim. Wadaw, ribet deh pokoknya, takes time banget gitu. Apalagi kalau waktunya mepet dan ada kerjaan menanti, dijamin banyak skipnya. Nah, tim Cuan Bos hadir untuk memberikan ide bisnis dengan menjadikan situasi ini sebagai peluang mencari cuan, yaitu bisnis jasa penyedia dan pengiriman kado untuk segala acara. Gimana? Udah kebayang kan bos? Simak ya, karena sektor ini belum banyak yang garap. Konsepnya gini bos, kadonya sesuai budget klien dan digarap saat ada pesanan datang. Anti ribet kan? Anti rugi juga. Nah, untuk meraup cuan yang lebih, kalian bisa stok beberapa barang yang lagi diskon kayak gini. Siapa tahu bisa jadi opsi kado yang ingin klien kirim kepada rekan atau sahabatnya. Karena kita mau bikin atau masukin sepatu, jadi kita tinggal pilih aja nih. Biar warnanya matching. Sepatunya agak-agak warna pink juga kan, tuh. Saran aja nih untuk cara pelayanan. Pertama, kalian tanya ke klien butuh kado untuk acara apa dengan budget berapa. Misal nih, untuk ulang tahun dengan budget 500.000, kita share deh beberapa rekomendasi kado sesuai budget mereka. Misalnya sepatu atau versi yang lebih ekonomis, tumbler dan kotak makan gini. Nah, kalau buat lahiran kita rekomendasikan keperluan bayi atau beragam sepatu dan sendal seperti ini. Untuk kado pindahan rumah, bisa kita rekomendasikan kado berupa seperangkat perabot makan atau keperluan mandi. Soal packaging, easy. Vendor yang nyiapin box kado kayak gini udah banyak banget. Bisa juga pakai packaging rotan atau anyaman. Bebas sesuai kreasi kalian, tapi tetap perhatikan estetikanya ya. Jangan asal-asalan dan cuma mau cuannya aja. Yuk, kita mulai bungkus kadonya. Nih,
saran dari kita, sebelum memasukkan isi kado ke dalam box, bisa kita lapisi dulu dengan kertas tisu. Lalu kita manfaatkan dried flower sebagai hiasan, biar makin estetik gitu. Bos, jangan lupa catat semua harga modalnya ya. Seperti box kado ini kisaran 20-70 ribu tergantung bahan bakunya. Yang rotan pasti lebih mahal. Lalu untuk dried flower kisaran harganya 10-20 ribu rupiah satu set. Bisa dipakai 3-6 kado. Untuk kertas tisu bervariasi dari harga 3 ribu rupiah sampai 10 ribu. Biasanya cukup pakai setengah lembar aja. Untuk opsi hiasan bisa pakai kain til seperti ini dengan harga 8 ribu sampai 10 ribu 1 meternya. Jadi kalau udah seperti ini nih, tinggal kita foto, terus kita kirim ke kliennya. Kalau misalkan sudah oke atau udah ACC, tinggal kita kirim deh. Tidak salah lagi bosku, tips berikutnya kita kirim hasil karya kita supaya klien bisa preview. Batasi revisinya ya, misalnya tidak lebih dari 2 kali revisi desain kado supaya kita juga tidak boros properti. Yuk, foto dulu untuk dikirim gambarnya ke klien. Motonya sekalian yang proper ya bos, supaya bisa untuk keperluan promosi di sosial media juga. Kalau perlu divideoin juga ya, biar klien ada gambaran yang lebih jelas. Kalau udah tinggal kirim aja deh. Bismillah, semoga lancar ya, biar klien senang, kita cuan. Oh iya. Dari Dimas Gift. Oh dari Dimas Gift. Oh ya ampun, thank you ya, lucu Ya, banget. makasih. Ya makasih Pak. Wah ini apa, lucu banget. For your info ya bos, biaya kado, box sampai hiasan semua kita bebankan ke klien. Kita ambil untungnya dari jasa beliin kado, wrapping, dan kirim kadonya. Bahkan biaya ongkir juga dipisah ya, biar kita tetap cuan yang sesuai. Nggak perlu ambil untung gede-gede, asal jangan sampai merugi. Nah, gimana bos? Mudah banget kan buatnya. Nih, kalau misalkan dalam sehari kita bisa dapat 10 orderan aja, satu orderannya bisa kita dapat misalkan 50 ribu rupiah. Itu berarti udah sekitar 500 ribu rupiah masuk ke kantong kita. Kalau dikali sebulan, apa nggak cuan namanya? Yuk mulai usahamu. Yang penting cuan bos. Hangout pakai sarung? Why not? Kencan pakai sarung? Siapa takut? Nggak perlu thanksin kalau sarungnya sekece ini. Gimana, kece nggak? Kece nggak? Kece lah, masa enggak? Sarung tapi motifnya space, anime, jersey, floral, sampai motif koi juga ada. Hits abis. Ini nih baru namanya pelopor dan penggebrak aliran baru dalam dunia persarungan. Tapi apa nggak susah masarinnya, mengingat produk sarung udah banyak banget di pasaran. Jadi kalau dalam bisnis sarung gue, kita itu menganut teori purple cow. Jadi kayak misalkan teori itu ngomong kalau dalam satu kawasan, misalkan sapi itu kan warnanya biasanya hitam putih. Nah tiba-tiba ada sapi yang warnanya ungu, itu kan sangat mencuri perhatian kan. Nah sama juga di sarung gue. Jadi kebanyakan kan sarung di Indonesia itu kan polos, kotak, bergaris, ya monoton gitu motifnya ya. Wow, langsung dapet tips gitu dalam berbisnis ya bos. Catet, teori purple cow. Bila produk yang akan kita jual udah common banget di pasaran, hadirkan perbedaan yang ekstrim, mencolok dan terang benderang. Biar pada nengok, kepo, terus beli deh. Yuk kita kenalan sama sang desainer sekaligus bisnis owner sarung gue, Restu Utami Dewi. Usut punya usut, bisnis ini lahir pas pandemi. Kalau orang-orang terjun ke bisnis F&B, Mbak Ami malah ke bidang fashion. Dengan alasan pandemi gak boleh diem aja nih, kudu produktif. Kepo dong kita, modal awalnya gimana sih buat memulai bisnis di tengah pandemi? Sarung gue itu kita milih untuk ambil pinjaman dari vintage. Kita memanfaatkan vintage. Kita memang mengesampingkan uang pribadi atau tabungan pribadi itu dari maksudnya untuk dipakai untuk bisnis gitu. Karena takutnya kalau misalkan pakai uang pribadi terus tiba-tiba bisnisnya mandek, kayak yaudahlah, kayak rugi aja gitu. Sedangkan kita sengaja ngambil vintage. Pertama ya yang penting vintage ini kita gunakan untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk konsumtif.
Wow, tips jitu dan bertualang Mbak Ami. Mau bisnis, nggak ada salahnya pinjam modal melalui aplikasi fintech. Karena kita akan terpacu buat bayar cicilan tiap bulan. Asal cross-check dulu ya, pastikan fintechnya aman, terpercaya, dan sudah approved by OJK. Kalau mau bisnis fashion dengan brand sendiri, kira-kira apa harus lulusan desain ya bos? Gak ada sih sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kalau desain sendiri itu lebih ke autodidak dan emang senang aja dari dulu. Jadi kayak ya udahlah sekalian menyalurkan bakat terpendam. Mbak Ami juga nggak ada basic pendidikan desain, semua otodidak karena kemauan keras untuk membesarkan brand sarungnya. Disupport juga sama suami, jadi semangat maju terus pantang mundur beralih profesi dari karyawan jadi usahawan. Pernah jadi karyawan. Kalau ini sih bisnis pertama, tapi kalau suami bukan yang pertama kali gitu. Jadi kayak ada mentornya Mbak. Kalau untuk bisnis sarung gue itu pertama buat saya. Sebelumnya nggak ada basic bisnis. Soal inspirasi desain, seringkali malah didapat dari request followers. Makanya sosmed sarung gue aktif berinteraksi demi menjaga engagement. Awal mula bisnis ini dibangun, perjuangannya mayan bos. Cost buat trial and error nggak dikit juga. Mbak, bisa berapa jenis kain yang Jadi pas bikin prototype itu, kita nyoba 20 kain, 20 jenis kain yang berbeda. Gitu, dan itu kan lumayan juga ya, maksudnya ya di print beda juga, jadi nggak semua jenis kain itu emang bisa dicetak. Itu baru soal cari bahan baku, belum lagi tantangan saat melempar produk ke pasaran. Ini kayaknya mahal deh, soalnya kan sarung itu kan sebenarnya harganya itu kan sekitar 70.000 sampai 80.000 itu kan ada kan, sedangkan kita menjual sesuatu yang beda dan dengan harga 229.000 dan itu dibilang mahal. Tapi ternyata setelah kita tetap kekeh enggak kok ini bagus dan layak. Maksudnya harga jualnya juga nggak begitu mahal kalau dari ongkos produksi, dan akhirnya jalan juga. Malah banyak orang lumayan nih harganya murah, terjangkau kayak gitu. Jadi memang ya segmentasinya harus pas. Nah, ini juga menguntungkan untuk brand sarung gue yang marketingnya jadi terdorong tumbuh secara organik. Followers meningkat, reviewer juga banyak. Instagram itu banyak yang kayak nge-review dengan sendirinya gitu. Bahkan minta, Kak mau dong sarungnya nanti kita review, ini bagus nih, menarik kayak gitu. Nah dari situlah muncul sarung gue tuh kayak semakin dibantu sama mereka gitu. Meski begitu jangan pasrah juga, proses marketing tetap harus digenjot biar penjualan meningkat. Sarung gue sendiri menerapkan beberapa metode pemasaran. Sebenarnya kita ada program di sarung gue itu potensi kolaborasi. Nah jadi kita tuh ngajak desainer-desainer muda untuk kerjasama sama kita, kolaborasi. Jadi sistemnya nanti kita kasih mereka ke royalti. So, siapapun kamu yang jago desain bisa banget tuh kerjasama untuk kolaborasi sama sarung gue. Nah, omset gimana nih omset? Pasti udah menanti-nanti info yang satu ini kan? Kalau untuk omsetnya sebenarnya kalau misalkan kayak per bulan itu bisa menjual 80 sampai 90 sarung. Nah, mendekati Lebaran atau Idul Adha, ya pokoknya bulan Ramadan, terus Idul Fitri, Idul Adha itu omsetnya bisa naik 10 kali lipat. Nah, itu kadang malah kita kewalahan sendiri gitu. Karena itu juga Mbak Ami bisa memberdayakan masyarakat sekitar menjadi tim sarung gue untuk menghandle produksi, marketing, hingga konten sosmed. Nih bos, tips jitu ketiga sekaligus terakhir dari Mbak Ami untuk semua calon bos di rumah. Kalau dalam satu brand itu harus ada value-nya Mbak. Jadi kalau di sarung gue sendiri itu kita punya value setiap kamu membeli satu piece sarung, kamu itu berkontribusi menyumbang sarung-sarung yang ada di musola dan orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jadi setiap tahunnya kita ada akumulasi modal dan berapa persennya itu kita sumbangkan. Tapi sumbangan itu bukan berupa uang ya. Maksudnya kita produksi itu menjadi sarung sesuai khas kita. Nah itu kita bagikan ke orang-orang.
Keren ya, cuannya dapet, berkahnya juga dapet. Bisnis gini nih biasanya berpotensi bakal langgeng karena bermanfaat untuk banyak orang. FYI bos, sejak bisnis ini lahir, nggak sedikit loh yang terinspirasi dan bikin produk mirip-mirip alias serupa tapi tak sama. Dan hal itu nggak bikin Mbak Ami kesel kok. Oh banyak malah. Justru itu sih, sebenarnya kita senang-senang aja sih. Jadi ibaratnya sarung gue ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk buat sarung model kayak gini. Last but not least, target kedepannya seperti apa nih Mbak? Kalau untuk Indonesia itu sebenarnya kita udah menjangkau 34 provinsi Mbak. Tapi kalau untuk luar negeri kita baru ke Sri Lanka, Brunei, sama Malaysia. Semoga targetnya tercapai dan yang penting cuan bos. Ini nggak lebaran aja, ini habisnya 80 bal lebih ya dalam seminggu. Nah apalagi kalau lebaran, wah ini cuan banget pokoknya ya. Dan ini rasanya, wah enak banget.